Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita undang Roh Kudus hadir di sini. Pujilah Tuhan, berilah hormat dan kemuliaan baginya. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat yang pertama dan yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
ibadah kita hari ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis dalam Kidung Agung pasal yang ke-8, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca secara responsorial. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengucap syukur di dalam persekutuan kita secara khusus bersama-sama dengan firman Allah pada hari Minggu ini. Dengan mengandalkan iman di dalam Kristus Yesus, marilah kita sambut firman Allah yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dan tinggal memiliki rumah tangga yang berbahagia, itulah cita-cita semua orang tanpa kecuali.
Dan kita sebagai insan yang masih hidup pasti berada di antara salah satu yang terlibat di dalam rumah tangga. Apakah kita sebagai suami, istri, atau sebagai anak? Rumah tangga ini yang berbahagia sudah menjadi cita-cita yang sangat ideal dari sejak perjanjian lama. Bahkan rumah tangga yang berbahagia itu sudah dinyanyikan sebagai nyanyian yang menggugah rasa dan kemauan manusia untuk membentuk dan menjalani kehidupan rumah tangga yang berbahagia tersebut. Itu dapat kita perhatikan dalam pembacaan nats epistel tadi, yaitu dari Kidung Agung. Betapa cinta itu sangat kuat dan membentuk rumah tangga yang berbahagia. Itulah bumbu daripada bagaimana membentuk rumah tangga itu dengan cinta kasih, dengan kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak. Dan rahasia kebahagiaan keluarga ada pada ketaatan secara bersama kepada Tuhan yang telah membentuk keluarga menjadi satu kesatuan tubuh. Tetapi rupa-rupanya ibu bapak saudara-saudara, rumah tangga orang-orang percaya itu pada mulanya telah terancam. Di mana rumah tangga yang dibentuk oleh keluarga Kristen yang baru itu hendak kembali dan menjadi sama seperti dunia ini. Rumah tangga yang tidak memiliki arah yang pasti, di mana segala keinginan dan kehendak dunia inilah yang mendominasi, yang berkuasa, sehingga banyak rumah tangga yang rusak, yang terancam. Maka adalah penting bagi Rasul Paulus untuk mengirimkan surat ini kepada jemaat Kolose, agar mereka terbangun daripada aras kehidupan yang meninabobokan mereka, yang hendak membawa mereka kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama, hidup yang penuh kegelapan, di mana rumah tangga itu, hubungan suami istri dan anak itu telah dikuasai oleh segala macam tingkah laku manusia yang hanya memuaskan segala keinginan dan kemauan, bukan lagi keinginan dan kemauan Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Rumah tangga menjadi olok-olokan, rumah tangga menjadi cercaan bagi orang-orang di sekitar, karena tidak sanggup memancarkan panggilan rumah tangga itu sebagai rumah tangga yang diatur, dibentuk, dan ditata oleh Allah. Demikianlah dari sejak semula. Bagaimana membentuk rumah tangga yang berbahagia? Pertama kita melihat dalam nats ini dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk. Oloihamuma. Tunduk bukanlah berarti karena keterpaksaan atau tunduk karena ketakutan atas dominasi pria atau wanita.
Tetapi tunduk yang dimaksudkan di sini adalah berdasarkan kerelaan hati yang taat sebagai tindakan iman. Ketundukan seperti kepada Kristus. Jadi ini bukan menyangkut tentang dominasi pria atau ordinasi, subordinasi di mana ada tatanan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Tetapi ini adalah mutlak karena ketaatan kepada Kristus. Di mana ketundukan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para istri kepada suaminya tersebut. Bukan karena kelemahan atau perasaan pria lebih unggul daripada wanita, tetapi sebagai tanda ketaatan, sebagaimana Kristus taat kepada Bapaknya. Dengan demikianlah nyanyian kita yang mengatakan berbahagia tiap rumah tangga di mana Tuhan adalah tamu. Rumah tangga yang senantiasa di mana istri terhadap suaminya melayani Kristus, melayani Tuhan. Itulah sesungguhnya panggilan itu dan disebut sebagai rumah tangga yang berbahagia. Rumah tangga naso marholang tangyang. Yang kedua, panggilan kepada para suami, kasihilah istrimu. Inilah perintah yang harus dikerjakan terus menerus tanpa paksaan dan tanpa tergantung pada situasi atau tanpa syarat. Mengasihi seperti Kristus, mengasihi jemaatnya dan memberikan nyawanya, mempersembahkan nyawanya, mengorbankan dirinya, mengorbankan segala kepentingannya untuk mengasihi istrinya yang tanpa batas itu. Segenap hati, jiwa, dan kekuatanku mengasihi engkau. Itulah ikat janji pernikahan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya di altar yang kudus. Suami yang mengasihi istrinya bukan bersifat kesementaraan saja. Ketika istri dapat memenuhi segala keinginan suaminya, maka suami mengasihi istrinya? Tidak. Ketika segala penampilan atau segala kelayakan seorang istri menyenangkan bagi suami, maka suaminya mengasihi dia? Tidak. Tetapi baik dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang. Itulah panggilan kepada suami yang berdasarkan panggilan suci dan kekal, yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, oleh apapun, kecuali oleh kematian. Karena Tuhanlah yang mempersatukan. Ibu, bapak, saudara-saudara. Yang ketiga, bagaimana rumah tangga itu disebut berbahagia, di mana hubungan suami istri dan anak-anaknya yang senantiasa hubungan yang mentaati Allah. Maka kepada anak-anak dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Perintah ini didasarkan bahwa anak itu adalah karunia Allah semata saja. Allah lah yang memberkati rahim seorang ibu untuk melahirkan seorang anak baginya. Anak itu adalah titipan Allah yang dipercayakan oleh Tuhan. Maka wajiblah seorang anak itu harus taat, tergantung kepada orang tua.
kita teringat kepada titah yang kelima. Hai anak-anak, hormatilah ayah ibumu. Ikon pasangapomu natoras. Maka dengan demikianlah anak tersebut dibimbing oleh Allah yang telah ditumbuh kembangkan dari rahim seorang ibu. Dia menjadi besar semakin bertumbuh. Yang selaras dengan berperilaku yang baik dan benar. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak yang taat. Yang diwujudkan dengan kasih yang nyata. Seperti kepada Tuhan. Anak yang taat itu akan membahagiakan orang tuanya. Anak yang taat itu akan membahagiakan ayah ibunya. Secara khusus buat anak-anak kami yang masih muda, remaja, dan aposo. Bisa saja kita memang sudah lebih pintar daripada orang tua kita. Dari segala hal. Tetapi kita tidaklah layak untuk menganggap orang tua kita itu bahwa kita lebih maju, lebih di atas, lebih pintar, lebih pandai dari mereka. Wajiblah bagi kita sebagai anak untuk mentaati orang tua kita. Ibu bapak, saudara-saudara, bagaimana membangun rumah tangga yang berbahagia itu yang terakhir dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Tentu bapak-bapak yang dimasuk adalah orang tua, maka di sana juga termasuk ibu, orang tuanya, ayah dan ibunya. Janganlah sakiti hati anakmu. Ya. Supaya jangan tawar hatinya. Tuhan menuntut orang tua itu, ayah, ibu, suami, istri itu mencari teladan bagi anak-anaknya. Suami yang bertanggung jawab, yang menganggap segala kebutuhan anak itu dipenuhi, itu sudah cukup tidak. Tetapi yang lebih terutama dan terpenting adalah bagaimana anak itu dikasihi, ditumbuh kembangkan, disayangi. Sehingga muncul rasa hormat kepada orang tua. Kalau di zaman sekarang ini dikatakan dengan kesibukan dan kemajuan ini, orang semua berlomba untuk mencapai dan meraih segala kemajuan dunia ini saja. Banyak orang menganggap rumah tangga yang berbahagia itu jika sudah memiliki harta yang banyak, sehingga sibuk mencari harta sebanyak-banyaknya, memberikan kepada anak-anaknya untuk diwariskan. Banyak orang menganggap bahwa segala kebutuhan anak itu jika sudah dipenuhi, sampai mengumpulkan misalnya harta ber7 keturunan, karena khawatir tentang anak-anaknya, dia anggap itu sebagai cinta kasih. Padahal itu adalah keliru. Kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan suami, kebahagiaan istri, tidaklah sebanyak apa harta yang kita kumpulkan, tidaklah sebanyak apa warisan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Tetapi kebahagiaan rumah tangga, di mana suami, istri, dan anak-anak benar-benar hidup dan taat kepada Allah, benar-benar berperilaku, bertindak dalam aras ketaatan, kepatuhan kepada Allah saja, di mana kasih sayang itu bertumbuh kembang. Itulah yang menggerakkan cinta kasih yang daripada Tuhan. Itulah yang menyegarkan, itulah yang membuka, yang mencelikkan, sehingga segala pergumulan dan tantangan itu dapat
dapat dijalani di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam situasi apapun. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita serahkan, tangan menyerah, sehebat apapun yang kita hadapi dalam rumah tangga kita, yang hampir-hampir tenggelam sekalipun. Tapi jika kita mengingat Tuhan yang membentuk rumah tangga kita itu, maka tangan Tuhan yang kuat itu akan membawa kita kembali kepada jalan yang Dia kehendaki, sehingga rumah tangga itu dapat mengarungi bahtera kehidupan sehebat apapun arus yang menerpanya, dengan taat kepada Allah dan menjadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga kita. Niscaya rumah tangga kita itu terasa manis, sukacita yang meluap-luap, dan kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga terang, segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami dari waktu ke waktu, di dalam setiap tempat, dalam setiap kesempatan. Tangan Tuhan senantiasa membimbing kami, menjaga, memelihara, memberkati kami dengan segala berkat karunia-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan, sehingga kami pada saat ini Tuhan juga dapat berkumpul dalam melaksanakan ibadah minggu kami ini bersama-sama dengan seluruh jemaat Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman untuk mengingatkan kami kembali dan menyapa dan memberikan kepada kami pengharapan yang baru di dalam rumah tangga kami masing-masing, agar kami senantiasa mau saling merendahkan hati di dalam hubungan sebagai suami dan istri dan terhadap anak-anaknya, sehingga rumah tangga kami dapat berjalan dengan baik, di mana segala sesuatu yang di dalamnya memberikan kekuatan untuk menjalani segala lika-liku kehidupan yang kami alami secara pribadi lepas pribadi di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah para suami agar semakin memberikan cinta, kasih sayang, dan pengorbanan terhadap istri, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak kekurangan sedikit pun akan kasih sayang yang daripada-Mu. Bimbinglah juga para istri ya Allah untuk senantiasa mentaati para suami seperti mentaati Engkau Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Sebab itulah sesungguhnya yang Kau kehendaki, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena ketaatan atas panggilan Tuhan. Supaya rumah tangga yang kami bangun, rumah tangga yang kami bentuk, benar-benar bisa menjadi rumah tangga yang berbahagia. Demikian juga anak-anak yang Kau titipkan bagi setiap rumah tangga. Engkau bimbing dan ajarlah Tuhan untuk senantiasa menghormati orang tuanya, sehingga mereka dapat bertumbuh kembang di dalam kasih sayang yang benar, dalam kasih sayang yang baik. Dan di mana para orang tua yang membimbing anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga tidak kekurangan apapun yang baik di hadapan Allah. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang mengadakan ibadah pada hari ini. Berkatilah para hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, dan berkatilah firman-Mu bagi setiap hati dan jiwa yang mendengarkan, supaya firman-Mu benar-benar menjadi kehidupan yang membentuk dan yang mengarahkan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap orang percaya kepada-Mu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga Tuhan pemerintah kami. Berilah hikmat untuk membawa kehidupan warga masyarakat negara kami ini secara khusus ke arah yang lebih baik.
sehingga terdapat sejahtera dan damai di seluruh masyarakat, dan semua orang dapat melakukan pekerjaannya di dalam sukacita dan kedamaian. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa buat warga jemaat kami yang mengalami suka duka. Secara khusus Tuhan, yang mengalami duka cita. Kalau Tuhan memberikan penghiburan bagi seluruh warga jemaat kami, berilah sukacita, berilah kekuatan, biarlah mereka senantiasa berpengharapan yang teguh, agar kiranya orang-orang yang mereka cintai yang telah meninggalkan mereka senantiasa semakin menguatkan iman orang-orang yang masih hidup, untuk senantiasa hanya berpengharapan kepadamu saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami secara khusus pada saat ini yang mau melanjutkan sekolah ke arah yang lebih tinggi ataupun mulai melakukan pendaftaran. Engkau berkatilah ya Allah anak-anak kami yang mau mendaftar untuk memasuki sekolah yang lebih tinggi lagi, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, maupun dari SMA mau melanjutkan ke tingkat perkuliahan. Berilah dan curahkanlah segala berkat karunia-Mu ya Allah, sehingga kiranya setiap anak-anak kami bersuka cita dan berbahagia dan bertumbuh ke arah yang lebih baik dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat warga jemaat kami yang mengalami sakit penyakit dimanapun mereka Tuhan berada, baik yang berada di dalam rumah sakit maupun yang di dalam rumah. Berilah kesembuhan, sebab Engkaulah Tuhan Sang Maha Tabib. Kepadamu kami memohon, tolonglah warga jemaat kami. Masih banyak hal Tuhan yang kami mohonkan kepadamu pada saat ini. Engkau berkatilah seluruh majelis jemaat kami, para pelayan-pelayan gerejamu Tuhan, yang memberikan waktu, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagimu ya Allah. Berkatilah setiap jiwa, berkatilah setiap insan, berilah kesehatan, dan kirimkanlah segala sukacita yang kami perlukan, yang mereka perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya Tuhan, kami mau berserah diri kepada kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tetapi kami memohon kepada-Mu, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, buku Ende nomor 730 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, mana milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.